Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saya Depi Nur Halimah bersama rekan-rekan saya yaitu ada Dea Maisaroh dan Rika Amalia. Kami dari kelompok 4 Prodi Perbankan Syariah semester 5 karyawan Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kami di sini akan memaparkan materi standar moneter internasional untuk mata kuliah ekonomi moneter yang diampu oleh Bapak dosen Diki Fauziah Firdaus MPD. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi. Standar Moneter Internasional disusun oleh Dea Maisaroh, Rika Amalia, dan Depi Nur Halimah. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kami. Pada poin pertama ada pengertian standar moneter internasional. Standar adalah kesepakatan yang telah dokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar, baik logam maupun kertas, ekspor impor logam mulia, serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand deposit atau simpanan yang setiap saat dapat diambil. Selanjutnya poin 2, sejarah standar moneter internasional. Sebelum Perang Dunia I, standar moneter yang diterima oleh masyarakat dunia adalah emas, di mana emas dapat menunjukkan kestabilan yang mantap. Namun setelah Perang Dunia I, penduduk dunia mulai ragu dengan standar emas sebagai standar moneter, bukan karena ketidakpercayaan tetapi persediaan emas mulai berkurang. Di mana-mana terdapat krisis likuiditas. Karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk mengatasi krisis tersebut, banyak negara mulai meninggalkan sistem standar emas yang murni dengan jalan mengatasi konvertibilitas dari mata uang kertas mereka sendiri dengan emas. Cadangan emas hanya memiliki arti simbolis bagi uang kertas di dalam negara. Masih tetap merupakan alat pembayaran luar negeri utama. Ini disebut sistem devisa emas. Setelah Perang Dunia Kedua, kembali terjadi krisis likuiditas karena ternyata emas tidak cukup juga persediaannya untuk menyangga volume transaksi perdagangan dunia, dan negara-negara dunia mulai mencari alternatif. Mulai pecah Perang Dunia II sampai awal tahun 60-an, mata uang dolar Amerika merupakan standar moneter internasional. Nilainya yang stabil dan peran yang dominan dari Amerika Serikat di dalam perekonomian dunia telah membuat dolar sebagai alat penyelesaian transaksi internasional di samping emas. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, dalam waktu di mana perekonomian dan perdagangan dunia kembali mengalami kemajuan yang pesat, kelangkaan dolar adalah masalah moneter internasional pada waktu itu karena kembali terjadi kekurangan liquid. Mulai awal tahun 60-an dan terutama setelah Perang Vietnam makin menghebat pada tahun 1965, keadaan terbalik dari kekurangan dolar menjadi kelebihan dolar. Hal itu disebabkan karena defisit neraca pembayaran Amerika atau pembiayaan Perang Vietnam, larinya modal dolar keluar negeri dan sebagainya, dan inflasi yang sangat tinggi di negara tersebut. Hal ini menyebabkan mengurangi kepercayaan dunia terhadap dolar Amerika. Orang mulai enggan memegang dolar sebagai standar moneter internasional. Sekali lagi orang mulai beramai-ramai berusaha untuk memegang emas yang ternyata mampu mempertahankan nilainya di segala zaman. Ditinggalkannya dolar sebagai standar moneter internasional sangat mengacaukan perekonomian dan perdagangan dunia. Masalah
Pokoknya adalah selama dolar sebagai standar moneter internasional belum ada gantinya, kecenderungan masyarakat dunia untuk kembali ke standar emas akan mengakibatkan krisis likuiditas dunia yang sangat parah. Beberapa saran dari masalah tersebut adalah dengan menaikkan harga emas, standar barang atau non-emas, dan special drawing right atau SDR. Selanjutnya, jenis-jenis standar moneter Indonesia. Jenis-jenis standar moneter Indonesia ada 2 poin. Yang pertama, standar barang. Standar barang atau commodity standar merupakan sistem moneter di mana nilai uang dijamin atau didasarkan pada seberat barang tertentu, contohnya emas, logam, atau perak. Nah, standar emas didefinisikan sebagai suatu sistem moneter di mana suatu bangsa mengucapkan atau menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas menjual belikan emas dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas. Lalu standar perak adalah suatu sistem standar moneter di mana suatu bangsa memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor atau mengekspor perak tanpa batas. Standar perak mempunyai kebaikan dan keburukan yang sama dengan emas. Lalu standar logam perak, standar logam kembar bimetalis standar adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada 2 jenis mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Besarnya perbandingan mata uang emas dan mata uang perak ditentukan oleh pemerintah dengan melalui undang-undang. Lalu jenis standar moneter Indonesia pada poin kedua yaitu standar kepercayaan. Standar kepercayaan merupakan sistem moneter di mana nilai uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang, tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada standar kepercayaan terdapat 3 poin, yaitu standar kertas, uang giral, dan uang kuasi. Pada standar kertas, sistem keuangan di mana uang kertas berlaku sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tak terbatas, akan tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Lalu pada poin uang giral, deposito di bank yang dapat setiap saat ditarik dengan cek dapat dikategorikan sebagai uang. Mengapa? Karena pertama, deposit ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Caranya, pembayaran ini dilakukan dengan menulis cek, yakni transfer deposito dari si penulis atau pembayar kepada si penerima pembayar. Kedua, deposito ini dapat dipakai sebagai alat penumpuk kekayaan. Lalu pada poin ketiga, uang kuasi. Uang kuasi terdiri atas deposito, berjangka, dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Apabila kriteria uang didasarkan pada fungsinya, maka sebenarnya tabungan ini dapat masuk dalam pengertian uang. Namun, ada yang berpendapat bahwa seseorang itu dapat mewujudkan kekayaannya dalam berbagai bentuk seperti tanah, rumah, uang, perhiasan, dan bahkan berbentuk tabungan. Selanjutnya di sini ada fungsi standar moneter internasional. Ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efektif dan efisien sehingga lalu lintas pembayaran dapat dilakukan dengan biaya dan hambatan yang seminimal-minimalnya. Lalu pada poin B, menjadi penghubung atau perantara atau intermediari antara penyimpan atau penabung dan penanam modal atau investor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang direncanakan. Lalu pada poin terakhir yaitu poin C, menjadi kestabilan tingkat harga dengan cara menciptakan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan real perekonomian. Baik, berikutnya kategori standar emas diantaranya yaitu yang pertama di sini ada the gold coin standard, yang kedua yaitu the gold bullion standard, yang ketiga ada the managed bullion standard, lalu yang keempat the gold exchange standard. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari the gold coin standard. Oke. Kelebihan the gold coin standard diantaranya adanya kebebasan membuat uang dan terjaminnya pasar bebas emas menjadi nilai pasar dari emas dan nilai nominal dari uang tetap sama.
ketika nilai pasar dari batangan emas naik di atas nilai nominal uang emas, maka akan menyebabkan uang emas tersebut dilebur dan dijual dalam bentuk batangan emas. Akibatnya yaitu akan terjadi kesamaan nilai pasar dari emas batangan dengan uang emas yang sekarang relatif jarang atau langka. Lalu kelebihan yang kedua yaitu sebagai bentuk uang kertas dan uang kredit bank dapat ditebus dengan uang emas sehingga kesamaan nilai dapat terjamin di antara alat-alat penukaran atau pembayaran. Oke, selanjutnya kekurangan dari the gold coin standar. Yang pertama, beberapa orang menggunakan uang emas tetapi tidak ada tujuan nilai domestik yang dilayani oleh uang logam emas dan peredaran uang emas. Lalu yang kedua, emas jarang sekali digunakan umum dalam perdagangan domestik. Lalu poin terakhir dari kekurangan the gold coin standar yaitu selama periode krisis moneter, individu banyak yang memegang uang emasnya sehingga melemahkan perbendaharaan cadangan emas dengan cepat dan meminimumkan kapasitas pemerintah dalam mengejar tambahan permintaan emas. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari the gold bullion standar. Oke, bahas dulu yang kelebihan ya. Standar ini mengatasi keburukan-keburukan dari standar yang sebelumnya karena negara disebabkan dari beban pembuatan uang emas. Lebih dari bersiap-siap untuk mencegah larinya emas ke luar negeri. Oke, itu kelebihan dari the gold bullion standar. Lalu kekurangan dari the gold bullion standar yaitu karena banyaknya individu tidak mempunyai hak untuk memasukkan emas ke dalam cadangan emas negerinya, maka jumlah uang dan kredit tidak terpengaruh dengan operasi standar emas yang otomatis. Lalu standarnya orang kaya, operasinya di kalangan atas dan tidak berlaku bagi orang kecil. Selanjutnya pada poin ini akan membahas the manager bullion standar. Standar moneter ini masih juga dikaitkan dengan emas. Adanya sejumlah emas yang tetap pada setiap satu satuan uang tetapi tidak dapat dipakai dalam peredaran umum. Oleh karena itu tidak ada pasar bebas untuk emas sebagaimana kita lihat dalam Undang-Undang Cadangan Emas 1934 di Amerika memantapkan pemakaian standar ini. Peraturan ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menurunkan kadar emas dalam setiap satuan dolar agar supaya merangsang kegiatan usaha melalui kenaikan harga yang dikaitkan oleh adanya devaluasi. The Gold Exchange Standard. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu karena ada sebagian cadangan emas yang berada di luar negeri serta dimungkinkannya mendapat hasil berupa tingkat bunga jika didepositokan atau diinvestasikan dalam bentuk obligasi pemerintah atau jangka pendek. Yang kedua yaitu aliran emas untuk membayar utang-utang dapat diminimumkan karena adanya cadangan yang di luar negeri yang tersedia untuk tujuan ini. Yang ketiga yaitu karena aliran emas sangat terbatas, maka ongkos pengiriman logam-logam berharga dalam kaitannya dengan utang-utang tersebut menurun. Yang keempat yaitu adanya ketidakmerataan dalam distribusi emas serta terpusatnya emas, maka memaksa mengangkat sistem moneter yang sewaktu-waktu dapat mempermudah banyak negara untuk menggunakan standar emas ini secara berjalan. Adapun kekurangan dari the gold exchange standard yaitu yang pertama, standar emas ini mengurangi berlakunya operasi otomatis dari standar emas secara umum. Penawaran uang kredit sangat dipengaruhi oleh perubahan di dalam cadangan domestik emasnya. Adanya cadangan emas yang di luar negeri mempengaruhi dasar penciptaan uang dan kredit. Negara memegang cadangan emas dan investasi negara lain harus selalu bersedia untuk mengekspor emas jika negara pemilik untuk mengambilnya. Yang kedua yaitu akibat dari tindakan di atas akan memaksa penghapusan dasar kredit bank karena emasnya berkurang dan juga akan mengakibatkan penciutan secara umum dalam jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, sistem penetapan kurs mata uang. Mekanisme penentuan kurs dapat dikategorikan beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu free float atau mengambang bebas.
sebagai clean float. Yang kedua yaitu float yang dikelola atau managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan kurs mata uangnya. Yang keempat yaitu perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersamaan dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau bawah batas, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Yang kelima yaitu dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 60 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang keenam yaitu dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket, kelompok, atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara, Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Sistem kurs tetap di bawah sistem kurs tetap. Pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi, kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara berkala. Cara melakukan transaksi pembayaran internasional ada 6 cara. Yang pertama yaitu surat wesel dagang. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Yang kedua yaitu kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga yaitu pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Yang ketiga yaitu pembayaran letter of credit. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Selanjutnya yang kelima yaitu pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Yang terakhir yaitu pembayaran dengan konsiansi. Pembayaran secara konsiansi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian.
Sekian pemaparan materi standar moneter internasional dari kami. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas. Saya ucapan terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.